Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khairul Bis, NPM 2008 260074. Baik, di sini saya akan mempresentasikan uh, mind map di blok Dermato and Venerology. Baik, mind map saya di sini berjudul tentang HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Baik, yang pertama, saya masuk ke definisi. HIV yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menargetkan dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, dan HIV ini juga melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakitnya. Untuk tanda gejalanya, pertama ada merasa letih dan lesu, kemudian ada penurunan berat badan drastis. Kemudian ada demam dan mudah berkeringat di waktu malam, mengalami diare mencret dan nafsu makannya menurun, terdapat bercak-bercak putih di dalam mulut dan pada bagian lidah. Kemudian yang terakhir, terjadinya pembekakan pada area leher dan area lipatan paha. Kemudian masuk ke tahapan perjalanan HIV. Yang pertama, tahap pertama, HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk antibodi dalam darah. Dan penderita HIV tampak merasa sehat, tampak dan merasa sehat. Pada tahap ini, tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Tahap ini berlangsung selama 2 minggu sampai 6 bulan. Masuk ke tahap yang kedua. Jadi pada tahap kedua ini, HIV mulai berkembang di dalam tubuh. Untuk tes HIV-nya itu sudah bisa mendeteksi keberadaan virus karena antivirusnya sudah mulai terbentuk. Dan juga pada penderita HIV, dia tampak terlihat sehat selama 5 sampai 10 tahun dan bergantung pada daya tahan tubuh. Dan rata-rata penderita HIV ini bertahan selama 8 tahun. Nah, masuk ke tahap yang ketiga. Nah, jadi pada tahap yang ketiga ini, penderita HIV itu dipastikan positif HIV dengan sistem kekebalan tubuhnya itu yang semakin menurun. Kemudian dia akan mulai muncul gejala infeksi oportunistis, misalkan adanya pembekakan kelenjar limpa atau diare yang terus-menerus. Nah, jadi pada umumnya pada tahap ketiga ini umumnya itu berlangsung selama 1 bulan, dan juga dia bergantung pada daya tahan tubuh yang pada penderita HIV. Nah, kemudian masuk ke tahap yang keempat. Jadi pada tahap yang keempat ini penderita dia pasti positif menderita AIDS. Nah, dan juga sistem kekebalan tubuhnya dia semakin menurun, dan banyak berbagai penyakit lain, itu infeksi opportunitis yang menyebabkan kondisi penderitanya itu semakin parah. Selanjutnya, uh, masuk ke cara penularan HIV. Nah, yang pertama dia melakukan hubungan seksual tanpa pelindung dengan orang yang mengidap HIV. Kemudian juga dia melalui transfusi darah dan transplantasi organ. Nah, dia juga bisa melalui alat suntik ataupun alat tusuk lain yang dapat menembus ke kulit. Nah, jadi pada wanita yang mengidap HIV ini, penularan itu dapat terjadi pada wanita yang sedang hamil. Nah, kemudian saat proses melahirkan dan pemberian ASI pada bayi. Nah, untuk penularan yang terakhir, jadi dia ada beberapa individu yang dapat diduga uh, tinggi beresikonya untuk terinfeksi HIV. Yang pertama ada pria dan wanita yang suka berganti-ganti pasangan. Kemudian ada pekerja seks komersial atau VSK dan serta pelanggannya. Kemudian ibu rumah tangga dengan suami yang menggunakan jasa PSK. Kemudian ada penggunaan narkoba
itu melalui suntik dan menggunakannya bersama-sama. Nah, dan untuk cara pemeriksaannya, yang pertama itu ada tes antibody, kemudian ada tes antigen, kemudian ada hitung sel CD4 atau CD4, kemudian ada pemeriksaan viral load, itu HIV RNA, kemudian ada tes resistensi. Untuk tata laksananya, jadi untuk sampai saat ini belum ada pengobatan HIV yang bisa menyembuhkannya secara total. Nah, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virusnya. Nah, jenis obatnya itu disebut dengan antiretroviral atau ARV. Nah, untuk obat-obatnya, dia bisa ada Kifovir atau Ricovir. Dia itu 300 miligram, 30 tablet. Nah, obatnya ini untuk merupakan antivirus yang mengandung tenofovir, disoprosil, flutamate. Jadi untuk perawatan hepatitis B kronis serta infeksi HIV. Kemudian ada Tafnat, dia 30 tablet. Dia mengandung tenofir alafenamid untuk pengobatan hepatitis B kronis dan HIV pada orang dewasa. Selanjutnya ada Haflaf, dia 100 miligram, dia 30 tablet juga. Jadi obatnya ini untuk yang mengandung zat aktif lamivudin untuk mengatasi penyakit hepatitis B kronis. Kemudian ada Levovia 200 mg per 50 mg 120 tablet. Jadi dia mengandung lefonavir dan ritonavir untuk mengontrol infeksi HIV. Dan edukasinya, jadi setelah terkonfirmasi HIV positif, nah pasien diberikan konseling pasca diagnosis serta pencegahan dan pengobatan dan pelayanan infeksi HIV. Nah, yang mempengaruhi transmisi HIV dan status kesehatan pasien. Nah, pasien juga perlu diedukasi untuk mencegah transmisi HIV dengan menggunakan kondom atau alat pengaman secara benar dan konsisten. Kemudian menggunakan alat suntik steril yang sekali pakai, serta tidak menjadi donor darah maupun produk darah atau organ dan jaringan tubuh lainnya. Nah, berikut ada referensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.